Pace bene, masih di mea culpa. Topik kita soal kitab suci diterjemahkan ke dalam bahasa Minang dan diprotes. Yang memprotes adalah gubernur. Nah, apakah ini persoalan perlukah dipermasalahkan? Oke, saya punya ide yang sederhana, opini, terserah suka atau tidak, tetapi coba dicermati. Ada dua kapasitas dalam diri gubernur yang memprotes. Pertama dia gubernur dan yang kedua dia muslim. Sebagai gubernur tentu itu tindakan yang kurang bijak, yaitu opini saya. Karena dia harus mengayomi rakyatnya yang saya pikir tidak 100% muslim. Dan ada Kristen di sana. Maka dia harus juga menghargai umatnya yang plural. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia melakukan protes terhadap kitab suci bahasa Minang dalam kapasitasnya sebagai muslim, itu sesuatu yang baik dari sudut pandangnya. Karena bagaimanapun dia harus melindungi kaumnya, teman-temannya dari godaan pemikiran lain dari agamanya. Kalau orang Minang membaca ini dan dia mengerti dengan lebih gampang karena bahasa sendiri, dia bisa berpindah agama, itu bisa persoalan. Maka kalau kita ambil dari sudut pandang dia sebagai muslim, bisa dimengerti. Apakah itu benar atau tidak, ya kita tidak tahu hukum mereka. Tetapi bisa dimengerti. Nah, ternyata ada orang Kristen juga yang menggerutu, mencibir, mengkritik. Itu wajar juga. Kita lihat dalam sejarah. Ketika Allah mau menerjemahkan cintanya ke bahasa manusia, orang menolak. Kapan Allah menerjemahkan cintanya? Ketika Yesus lahir. Yesus menyebut dirinya sebagai putra Allah dan Allah adalah Bapanya dan dia dan Allah adalah satu. Orang mengkritik, bahkan membunuh dia, menyalibkannya. Tetapi nyatanya ya ada yang mengikuti Yesus sampai sekarang. Ketika bahasa manusia dipakai oleh Allah, banyak yang mengkritik. Lalu kekristenan sudah ada. Membawa ajaran cinta. Ajaran cinta ini datang dari Bapa. Ketika ada orang Kristen berusaha menerjemahkan ajaran cinta ini ke budaya Islam, lewat lagu, lewat ucapan selamat, lewat bangunan-bangunan, orang Kristen sendiri ribut. Bagaimana itu? Itu keliru dan ini. Dan banyak kontra, meskipun ada juga yang pro. Ketika bahasa cinta Kristus diterjemahkan ke bahasa Islami dengan lagunya, dengan solawat-solawat yang dinyanyikan, bukan diyakini, dinyanyikan, banyak yang ribut. Ternyata kontra atas penerjemahan bahasa sudah terjadi entah di kelompok Muslim, entah di kelompok Kristen juga, atau di kelompok Yahudi yang dulu menolak Yesus yang adalah putra Allah, yang adalah Allah yang berbahasa manusia. Memang penerjemahan ini beresiko. Bisa hilang arti atau bergeser artinya atau menjadi keliru untuk dimengerti. Tetapi bagaimanapun sejauh cinta yang diterjemahkan, entah penerjemahan itu tidak diterima semua orang, tetapi tidak akan pernah gagal. Yesus mati, tetapi kekristenan hidup. Kekristenan akan tetap hidup sejauh yang dia mau terjemahkan adalah cinta. Kurasa begitu. Kalau dia mau menerjemahkan budaya ritus-ritus, sekedar hal-hal yang tampak di permukaan, akan lupa. Karena zaman ini terus berubah, kebudayaan, produk-produk kebudayaan akan bergeser, tetapi cinta, sebagaimana diajarkan oleh Allah, akan terus hidup. Maka agama yang berusaha menerjemahkan cinta ke dalam budaya, itulah agama yang akan terus hidup dan diikuti orang. Keyakinanku begitu. Pace bene.